ukuran integritas ini seperti apa? Berarti pemerintah masih sanggup atau tidak, walaupun faktanya masih ada kan akan muncul kontroversi berkepanjangan. Tapi tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Dalam waktu dekat akan kami kerjakan adalah 3 bulan ke depan, kurang lagi, akan meluncurkan rapor pemerintahan Prabowo Subianto dalam perspektif checks and balances yang kami lakukan. Kita menghargai semua masukan, semua saran. Yang penting nanti dia pakai data, ya. Kemudian bukan hanya bicara mengenai kritik dan saran, tapi juga harapan saya bisa mengapresiasi. Jadi yang bagus diapresiasi, yang bagus juga diangkat, yang bagus juga dikomentarin, dengan hanya yang kurang-kurang. Ada privilege di bawah payung untuk mereka membangun Kopdes di seluruh desa di Indonesia. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 131.000 koperasi yang sudah beroperasi, tetapi kenapa mereka selalu membangun hal yang baru, yang diragukan, yang mereka pun bingung sendiri dengan diri mereka. Kopdes ini bukan toko, bukan koperasi. Utamanya dia fungsinya infrastruktur pemerintah. Jadi tidak usah khawatir warung-warung segala macam, retail tidak ada bisa saling melengkapi. Selamat malam. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi. Saya Tifal Solesa. Sejumlah akademisi dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang terbiasa bersuara lantang membentuk Kabinet Bayangan. Sebanyak 15 tokoh terpilih mengisi formasi untuk mengawasi kebijakan dari setiap menteri di Kabinet Merah Putih. Apakah Kabinet Bayangan ini menjadi strategi baru membangun oposisi? Malam ini saya mengundang seorang akademisi yang sekarang, biar nggak salah ngomong, telah menjadi Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Ferry Amsari. Juga bergabung bersama saya CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat 2019-2025 yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Suroto. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam, Mas Tifal, Mas Terima kasih sudah mau datang ke studio kami kali ini. Pak Setnek panggilannya tuh. Tapi saya mau bertanya satu hal nih, Bung Ferry. Karena dalam konferensi pers minggu lalu, Anda sempat bilang, kita boleh tanding dengan menteri di sebelah. Tanding apa nih konteksnya dan menteri sebelahnya siapa sih? Ya, tentu tanding dalam format melogikakan gagasan apakah itu sesuai dengan bangunan konstitusional kita dan prinsip-prinsip negara hukum. Kami sudah menjabarkan apa yang akan dilakukan oleh para menteri di Kabinet Bayangan dengan menjelaskan kira-kira counterpartnya, ya, kawan tandingnya di Kementerian Merah Putih siapa saja, gitu ya. Sehingga akan terbangun checks and balances yang sudah tidak ada di dalam sistem presidensial kita. Karena sudah koalisi tunggal semua di lembaga legislatif yang harusnya menjadi pengawas kerja-kerja eksekutif. Jadi kami mengawasi apa saja programnya, disesuaikan dengan bangunan konstitusionalnya, disesuaikan dengan konsep negara hukum, sudah taat undang-undang atau tidak, apakah ada perencanaan yang matang dan lain sebagainya. Tapi kan itu hanya sebagian kecil dari banyaknya jumlah menteri, wakil menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Kenapa hanya sebagian kecil yang diambil? Bukan sebagian kecil, 15 itu bahkan mengawasi seluruh postur kabinet yang ada. Jadi satu orang menteri di kami akan mengawasi bahkan 6 hingga 7 kementerian yang ada di Kabinet Merah Putih. Itu sebagai bentuk kritik, ya, bahwa membangun kabinet itu bisa kecil jika kemudian kita paham maksud kabinet. Kabinet itu, Mas Tifal, artinya lemari kecil, kamar kecil. Dulu sejarahnya para raja mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di ruang kecil sebelum masuk parlemen. Tidak mungkin orang kepercayaannya jumlahnya 100, sesak nanti ruangannya.
Itu kan parlemen, sistem pemerintah. Kita kan presidensial. Ya, tradisi itu dibawa bahkan ke sistem pemerintahan presidensial. Karena lahirnya presidensial itu dari parlementer. Itu sejarahnya. Jadi ada ciri khas yang dibawa dan bahkan disempurnakan. Di dalam sistem presidensial, isi kabinetnya, Amerika yang 50 negara bagian bahkan ngurusin dunia, rata-rata jumlah menterinya hanya 15 hingga 21 orang. Kita 110 hingga 112 kalau dikaitkan dengan kepala badan dan lain-lain. Anda mau menekankan apa dengan hal itu? Bahwa membangun efektivitas itu tidak dengan membangun kepentingan politik. Kalau kepentingan politik dibagi-bagi, jumlahnya akan membludak. Tapi kalau kinerja yang dilakukan untuk kesejahteraan orang bisa lebih sederhana, beban keuangan negara juga tidak. Coba bayangkan rapat kabinet kami pertama karena 15 orang, itu anggaran cuma 2 juta. Bandingkan dengan rapat paripurna kabinet di Merah Putih, jumlahnya saja penuh. Kapan diskusinya para menteri dengan presiden? Kalau kami ada diskusinya. Nah, tanggal 28 Juli Anda mengunggah di media sosial, Mas Roto, apresiasi Anda, tapi juga menantang kabinet bayangan ini. Jadi Anda lagi memuji, lagi menguji, atau apa sih konteksnya? Ya, ini kabinet bayangan ini kan menarik ya. Setahu saya kalau di luar negeri sih kabinet bayangan itu dibentuk dari positioningnya itu dari parlemen. Tapi dianggap parlemen macet kan sekarang gitu. Teman-teman ini kan, nah ini menurut saya ini bukan kabinet bayangan yang seperti halnya di luar negeri, tapi ini mungkin semacam pressure group. Cuman mungkin supaya keren jadi harus ada apa Di luar oposisi negeri langsung mana kabinetnya. contohnya, Mas Roto? Contohnya kalau ada di Kanada itu juga di sana ada kabinet bayangan, tapi itu Tapi dari Mas Roto belum baca yang di Prancis. Ya, Konsep kabinet maksud saya bayangan begini, itu saya tidak hanya mau hanya di mengatakan parlemen. bahwa ini hanya semacam Tunggu pressure dulu. group. Dan pressure group ini sebetulnya juga dilakukan oleh siapapun. Dan ini penting sekali untuk kita tanggapi. Saya terus terang saya senang ada kawan kita yang ngaku sebagai seknek bayangan kan. Siapa tahu suatu saat akan terpilih sebagai seknek beneran gitu. Tapi kan, kalau kemudian men-challenge berarti ada hal yang disangsikan. Justru di situ mereka itu pressure group yang mereka ini mengatasnamakan sebuah kabinet bayangan seperti halnya biasanya di luar negeri seperti itu. Terus kemudian tapi mereka itu dipilih oleh siapa? Kan ini representasinya kan hanya representasi civil society. Apa bedanya sama LSM yang lain? Sama. Cuman ini seknek-seknekan, kementerianan itu supaya lebih mungkin fokus kepada policy-policy yang tadi kabin-kabin kecil kan gitu. Tapi menurut saya ini terlepas dari itu. Saya ingin menguji ini bagaimana perspektifnya terutama karena saya diundang ke sini kan sesinya adalah sesi menguji kebijakan tentang koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Nah, saya ingin tahu sebenarnya perspektif teman-teman kabinet bayangan ini yang banyak saya lihat juga saya kenal baik. Saya perlu merespon sebelum ingin koperasi di situ. Nah, sebelum ngomongin soal koperasi kita akan siapkan itu nanti. Tapi kemudian disangsikan masalah pemilihan orang-orang itu tadi, Bang Ferry. Ya tidak apa-apa, kan beliau ini juga pressure group ya. Kalau oposisi itu memang pressure group, dia mempressure pemerintahan. Nah karena beliau ini masih kurang bahan bacaannya, kalau di beberapa negara sudah berkembang sekarang. Konsep Westminster dengan kabinet bayangan itu sudah kemana-mana, terutama memang konsepnya di parlemen. Tapi ada perkembangan. Misalnya dengan negara dengan sistem kuasi presidensial di Prancis. Tidak hanya shadow kabinet di dalam parlemen. Ya, enggak ada masalah. Mungkin dengar dulu, ya. sabar supaya Anda paham bahwa di masyarakat secara informal juga dibentuk shadow kabinet ketika parlemen tidak lagi terbangun oposisi yang kuat. Sehingga suara publik tidak tersampaikan. Jadi sudah banyak perkembangan. Tapi presidennya siapa nih, Mas? Ya, jangan Dari ke sana dulu, kabinet. fokus dulu. Kita bicara soal shadow kabinet boleh nggak secara dilakukan oleh publik. Kalau Anda lebih jauh shadow membaca kabinet itu yang saya tahu itu dibentuk di parlemen. Tapi ini kan hanya dari Ini masyarakat makanya- civil society. Ini sebetulnya hanya pressure group seperti LSM Mas biasa lah. Roto tidak mendengar. Coba pasang di telinga. Satu, di Prancis ada yang di parlemen shadow kabinet, formal shadow kabinet namanya. Diisi oleh kabinet oposisi dari partai minoritas di parlemen. Oke. Paham ya? Di luar itu ternyata ada shadow kabinet publik di luar parlemen. Itu tradisi baru ketika kegagalan
oposisi bertanding dengan pemerintahan di parlemen. Oke. Jadi ada model baru. Kalau kita pakai referensi, sabar, jangan dipotong dulu. Supaya paham kita duduk persoalannya. Tradisi ketatanegaraan baru, politik ketatanegaraan baru itu lah yang kita bawa di sini. Kenapa? Karena kalau Mas Suroto cermat, dengan terbangunnya koalisi tunggal tidak lagi terjadi checks and balances yang baik. Saya ambil contoh percampuran yang terjadi. Wakil Ketua DPR datang ikut terlibat menyusun kabinet. Ya, itu percampuran legislatif. Dengar dulu, Anda kan tidak paham konsep. Iya, tapi tidak ada rekognisinya di dalam aturan hukum sabar. kita, konstitusi kita, tata negara kita kan tidak ada. Anda kan pakar tata negara. Gimana Anda? Tapi kemudian kan ada upaya check and balance. Ya, ini hanya semacam pressure group Mas biasa. Suroso ini terlalu semangat. Dia bilang semua ada di ketatanegaraan, di konstitusi. Anda saya kasih tahu ya. Ya. Kejaksaan KPK nggak ada di konstitusi. Apakah tidak sah? Loh, itu kan ada undang-undangnya. Ini kan tidak dibentuk oleh undang-undang, Pak. Setiap lembaga negara itu ciri khasnya disebut di konstitusi biasanya. Enggak, tapi ada diatur di undang-undang. Ini kan hanya pressure group, tidak diatur oleh undang-undang, tidak ada kewenangan yang diatur. Saya sebut ya, di undang-undang namanya partisipasi publik. Ya, tapi ini sebagai institusi kan dia Mana tidak institusi Nah, ini sekarang gini. partisipasi Oke. publik. Kalau Iya, gitu- makanya saya sebut LSM Gini, pressure Makanya group Anda biasa, terlalu sama. semangat. Kalau gitu, Ya Anda juga pressure group. Output Nggak check boleh. and balances apa Sama sebetulnya? saya juga. Oke. nggak apa-apa. Individu Output check sama. and balances apa sebetulnya yang mau dibuat dari kabinet bayangan itu sebetulnya? Ini yang saya mau jelaskan. Karena masih menyaksikan. Ya, karena parlemen kan nggak mungkin koalisi tunggal. Semua program negara bahkan tanpa undang-undang. Dia menyebut kita tidak ada undang-undangnya. Program negara banyak yang tidak ada undang-undang. Termasuk dengan koperasi yang kemudian merah putih ini. Pakai uang banyak. MBG juga tidak ada undang-undangnya. Oke. Ya, Lalu apa salahnya? Apa persoalan? Nah, oleh karena itu kita sekarang ingin membangun kesetimbangan baru namanya. Di dalam ketatanegaraan, Mas Suroto, selalu ada hal yang baru. Negara itu sama sekali kalau mau dibaca, dulu presiden sistem kabinet itu nggak ada. Semua dipimpin oleh raja, tunggal. Nah, sekarang ada perkembangan baru. Ya, dan ini Kita belum kelompok ini juga selesai. sebetulnya apa Bagaimana saya mau legitimasinya? menjelaskan? Ya, oke. Bagaimana saya bisa menjelaskan baik? Anda kan mengundang saya. Saya akan menjelaskan. Karena tidak berjalan, ada koalisi tunggal, maka kita, rakyat sebagai pemegang mandat, berencanakan untuk menjadi kawan tanding. Untuk kawan mengoreksi. Ada maksud kawan tanding sehingga ini meyakinkan istilah atau masih kawan meragukan tanding Anda? itu supaya apa? Kalau disebut lawan tanding terus kemudian membentuk kabinet ini membentuk presidensi, mungkin akan ditakuti kalau disebut makar. Dan sebagainya. Itu sudah. Ini ahli tata negara ini pasti ya tahu lah. Mas Suroto, Pembahasan ini masih akan kita lanjutkan. Jelas masih panas. Belum genap sebulan, Kabinet Bayangan langsung mendapat tantangan debat terbuka untuk adu ide dan gagasan. Saya masih bersama Menteri Sekretaris Negara dari Kabinet Bayangan, Ferry Amsari, serta CEO Indo Koperasi Usaha Rakyat 2019-2025 yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Suroto. Mas Suroto, dalam unggahan Anda tanggal 28 itu, Anda fokus ingin adu gagasan, berdebat, terbuka soal Kopdes. Terlepas dengan atribusi Anda yang juga mengurusi koperasi, tapi kenapa Kopdes di tengah sekian banyak hal-hal, terutama program-program pemerintah yang dikritisi oleh Kabinet Bayangan? Kabinet Bayangan ini kan dideklarasikan 27, saya mengunggah surat ke Bung Ferry itu tanggal 28, baru satu hari, jadi mungkin belum sertijab atau apa, baru ini ya warming up gitu. Nah, saya kira ini penting ya, saya menyambut juga gembira ini macam pressure group yang mungkin dapat legitimasi luas dari sosial media. Saya baca ini menurut saya harus juga jelas karena mereka mengklaim sebagai kelompok semacam kelompok intelektual gitu, terus kemudian ada aktivismenya di situ, terus kemudian mereka mengatasnamakan Kabinet Bayangan yang itu sebenarnya berbeda perspektifnya dengan Kabinet Bayangan ada di tadi saya sebut di luar negeri kan gitu. Nah, tapi paling tidak saya melihat, saya mengenal teman-teman ini, mereka ini adalah kelompok yang selama ini juga banyak mengkritik kebijakan pemerintah, terutama Koperasi Desa Merah Putih. Nah, sementara saya sendiri dalam posisi sebagai pendukung dari programatika dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Mas Tifal. Jadi saya ingin tahu sebetulnya seperti apa gagasan kebijakan atau kritik kebijakan yang mereka ingin lontarkan terhadap program pemerintah yang saya lihat sekarang ini sedang dibangun sebagai kekuatan untuk membangun ekonomi masyarakat
dan mendekonstruksi sistem kapitalis yang selama ini bekerja, yang selama ini mereka itu hidup di dalam satu sistem ekonomi yang itu menjadi mainstream. Kalau apakah ini berkaitan juga dengan pernyataan dari Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kabinet Bayangan Isnawati Hidayah, makanya Anda terpancing untuk adu debat. Karena dia bilang begini, Indonesia memiliki lebih dari 131.000 koperasi yang sudah beroperasi. Dan saat ini berjalan di masyarakat. Tetapi kenapa mereka selalu membangun hal yang baru, yang diragukan, yang mereka pun bingung sendiri dengan diri mereka. Makanya Anda terpancing pernyataan itu untuk debat terbuka. Jadi begini Mbak Isna, itu saya kira itu salah satu, tapi saya juga mengenal teman-teman misalnya seperti Bima, itu kan ada di Selios dan mereka juga sering menguji ini kan gitu, koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif sebagai kritik kan gitu. Nah Mbak Isna ini juga mengatakan 131.000 koperasi sekarang sebagai badan hukum gitu kan. Tapi kalau Mbak Isna tambahkan, selama ini sekarang sudah 80 tahun lebih Indonesia merdeka, itu kalau kita perbandingkan dari total turnover bisnis dari koperasi ini, tidak lebih dari 1%. Tahun 2025 itu hanya 0,97. Nah, jumlah koperasinya banyak tapi kontras dengan bagaimana kontribusi ekonominya. Artinya kita di dalam situasi yang sedang dikuasai oleh sistem kapitalis, dan Presiden Prabowo dengan konsep koperasi desa kelurahan Merah Putihnya ini ingin mendekonstruksi ini, ingin merubah struktur ekonomi yang kapitalistik ini sehingga ada namanya ekonomi rakyat, dan kemudian ekonomi rakyat ini adalah bergerak di seluruh desa sehingga disebut koperasi desa kelurahan Merah Putih. Kalau kemudian dinilai oleh Isnawati bingung. Nah ini karena beliau ini saya kira tidak menguasai persoalan dan juga tidak menguasai data. Ini saya katakan tadi itu data BPS, itu harusnya dicek bahwa data BPS itu turnover bisnis dari koperasi ini tidak lebih dari 1%. Mau dibiarkan seperti ini terus? Mau dibiarkan koperasi sebagai soko guru ekonomi ini ditelantarkan terus, kemudian apa yang akan terjadi di dalam sistem koperasi kalau tidak ada upaya pemerintah sebagai affirmative action untuk merubah struktur ekonomi ini? Di mana letak bingungnya? Apa dasar bingung itu? Karena begini Bang, pernyataan Menko Pangan Zulhas juga bilang terakhir kali dalam rapat koordinasi soal program Kopdes ini, dia bilang tidak akan berkembang menjadi supermarket seperti yang dipersepsikan masyarakat. Jadi koperasi desa ini menyalurkan barang-barang subsidi, berbagai bantuan pemerintah, dan off-taker produk desa. Jadi di mana letak bingungnya? Kan udah jelas begini. Ya, pertama begini, beliau ini kan bekerja untuk kepentingan Agrinas ya, di dalam konteks ya, saya staf ahli Agrinas ya. Koperasi Merah Putih. Agrinas Pangan. Ya, Koperasi Merah Putih kan. Ya, ya. Artinya tentu saja kalau pekerjaan beliau dikritik, wajar saja beliau marah-marah. Oh, no. Kita berdebat soal substansi, karena data. Kalau Ayo, silakan. seandainya program ini katakanlah bermasalah kemudian dibatalkan, beliau kan mengalami kerugian ekonomi juga. Tapi apapun pendapat. Maksudnya kerugian ekonomi gimana ya? Ya kan bekerja di no. dinas kan. Saya itu bekerja, saya dapat gaji dan saya bekerja sebagai profesional, nggak kan masalahnya. profesional kan dibayar, makanya wajar saja dibela. Saya tidak mempersoalkan itu. Oke, kembali ke pertanyaan saya. Letak Kritik Anda bingungnya di apa? mana? Gagasan Anda sebagai pengkritik apa? Itu yang paling Ya penting. ini belum yang disampaikan substansi. sudah marah-marah. Oke. Sabar. Santai aja. Oke, Sabar. lanjut. Makanya begini ya. Pertama, tentu saja kita lihat program ini harus terukur. Di dalam proses penyelenggaraan negara ada namanya perencanaan. Perencanaan itu harus terbuka, tidak kemudian ujuk-ujuk dilaksanakan. Saya agak khawatir dengan gagasan-gagasan yang muncul di Presiden lebih kepada faktor wangsit saja. Misalnya MBG dikatakan itu wangsit dari Pak Presiden, jangan-jangan Koperasi Merah Putih juga wangsit gitu ya. Universitas Republik Indonesia juga wangsit. Kenapa alat ukur melihatnya wangsit? Karena memang nihilnya perencanaan. Kalau orang terencana, dia akan memperhatikan misalnya 130-an ribu koperasi tadi. Kalau memang ada turnover yang bermasalah, kenapa tidak diperkuat dengan dana dari negara? Ya konsep Anda apa? Ini salah satu konsepnya tidak Anda dengar. Bahwa peran negara untuk memperkuat dengan dana tambahan, memperkuat koperasi rakyat yang sudah ada. Kenapa dibuat lagi? Ini rumahnya belum selesai, mau diruntuhkan, bangun rumah baru. Yang Anda khawatirkan kalau bertambah bukannya itu akan menambah kemungkinan untuk menaikkan ekonomi di tingkat desa? Ini saja belum selesai,
kok dibangun yang Jadi baru. Saudara yang, Ferry, Anda tidak saya belum selesai. memahami substansi. Jadi begini, 131.000 itu kenapa turnover bisnisnya atau omsetnya itu hanya 1% itu karena mereka ini bekerja berada di dalam sistem yaitu tadi koperasi yang dilemahkan oleh sistem kapitalis. Ya, itu Nah, Anda pemerintah tolong sekarang ini, dong. pemerintah Prabowo ini ingin mendekonstruksi ini. Nah, itu omong kosong. Kenapa omong kosong? Oke. Begini, karena tidak ada perencanaan, maka terlihatlah di hutan, di bukit dan segala macam. Padahal ada yang Nah, perlu ini nih. Tunggu sabar Ya, lah. oke. Katanya mau mendengar Oke. perspektif orang, katanya mau berdebat. Oke. Masa kemudian dipotong-potong. Jadi setelah kemudian terencana, kita bisa mengetahui kelemahan koperasi selama ini apa. Katanya kapitalis, negara kan punya peran mengendalikan pemilik modal. Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa buat yang baru? Bagi kita ini proyek militer lah. Agrinas kan bagian dari militeristik ini. Ini kan hanya koperasian, pura-puranya koperasi. Kalau dia koperasi, dia akan berdasar kepada kepentingan anggota. Ada anggotanya. Tanya siapa anggotanya, masyarakat enggak. Modalnya saja dari negara. Koperasi itu kan ada 3 jenisnya ya. Konsumsi, produksi, kredit gitu ya. Ini apa makhluknya? Di mana pengaturannya? Bagaimana pengelolaannya? Belum dimulai saja sudah menyerah sampai diancam oleh Menteri Desa kalau tidak dibantu oleh minimarket itu dalam supply chain atau dalam segala hal mau diberhentikan, ditutup. Ini saya kira asal-asalan ini di Nah, sini. gini, Jadi begini, saya bisa jelaskan ya. Boleh nanti Gimana? sabar. Ini Ya, kan oke. Anda minta dulu. Oleh karena itu peran negara mengancam untuk membantu koperasi Desa Merah Putih ini janggal bagi saya. Pada titik tertentu negara harus bekerja demi kepentingan rakyat. Ini kepentingan siapa? Ngapain negara kemudian tidak menyokong koperasi yang ada? Aneh bagi saya kalau kemudian cerita dari orang yang menjalankan bisnis koperasi Merah Putih ini bertahan dan mengatakan koperasi rakyat bermasalah. Padahal dia sendiri orang koperasi. Nah, gimana Oke. tuh, Mas? Jadi begini Saudara Ferry ya, saya mau jelaskan yang namanya kondisi koperasi di Indonesia itu sekarang ini itu tidak lebih dari soko pinggiran. Soko pinggiran pun enggak, karena apa? Tidak lebih dari 1% jika dibandingkan dengan total GDP tadi kan. Nah terus kemudian ini artinya apa? Ekonomi konstitusi itu kan pasal 33 itu yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi itu bentuknya wujudnya adalah badan hukum koperasi ini. Bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi itu ialah koperasi itu di state di penjelasan pasal 33 yang itu masih berlaku aktif kan gitu. Kalau itu karena apa? Karena ayat-ayatnya kan tidak dirubah itu kan. Nah, sekarang ini pemerintah berkeinginan supaya apa? Ada namanya kepemilikan rakyat yang ini bentuknya adalah yang paling mungkin adalah koperasi. Tadi kan siapa anggotanya, apa segala macam. Jadi Sampai Saudara dinilai Ferry itu pura-pura sebetulnya juga. belum banyak diskusi, belum banyak tahu tentang konsep dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tapi sudah komentar duluan kemana-mana. Sesungguhnya yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih karena sudah dibayar pakai pajak. Dan pemerintah kemudian ini membangun infrastrukturnya. Ya kan? Nah ini anggotanya adalah seluruh masyarakat desa. Dan kalau kawan-kawan ini kan kritiknya koperasi harus bottom up. Selama ini koperasi bottom up, koperasi yang ditumbuhkan dari bawah juga tidak dilarang oleh pemerintah. Tapi hasilnya yang 1% koperasi soko pinggiran aja belum seperti ini. Nah sekarang kenapa masalahnya ini terjadi seperti ini? Pemerintah Presiden Prabowo ini punya satu gagasan besar, ingin apa? Merubah struktur ekonomi supaya tidak kapitalis, supaya demokrasi politik ini yang banyak kita bicarakan itu juga ada perimbangannya dengan demokrasi ekonomi. Karena apa? Kalau demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu sesungguhnya ya kuasa dari sistem kebijakan pemerintah kita dan sebagainya itu akan dikuasai oleh kapitalis. Sederhananya terus, berarti Koperasi Desa Merah Putih ini akan menggenjot ekonomi desa akan seberapa besar? Ini adalah aset yang ditransfer itu kalau dalam prognosa atau rencana anggaran yang akan ditransfer keseluruhan itu 83.000 itu kalau dikalikan 3 miliar itu kan 249 triliun.
Ini Angka mana itu? budgetnya. Kenapa? Angka mana itu? Ya ini angka untuk pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang dikerjakan dalam bentuk prasarana sarana dan kemudian juga membangun ekosistem dari bisnisnya. Jadi- Nah, dari besaran ini kalau dibandingkan dengan sistem ekonomi dengan putaran bisnis kapitalis ini kan nggak seberapa. Belum seberapa yang tadi dari putaran ekonominya tidak lebih dari berapa persen itu kalau dibandingkan itu dengan total GDP kita itu hanya 1%. Tetap Nah, ada efeknya bagaimana loh, Bu Ferry. kita mau membangun bangsa ini dan perekonomian Sudah boleh itu pasal dikomentari 33 jelas sekali. pertama, Perekonomian Mas harus Tifal. disusun. Kalau saya tidak tahu beliau baca buku koperasi yang mana dan jilid berapa ya. Wah, Tapi ada oke. problematika di konsep pasal 33 Undang-Undang Dasar. Nah, Kan di pasal 33 ayat 1 itu perekonomian dibangun, disusun. ya disusun berdasarkan ekonomi kekeluargaan kan gitu ya. Nah kalau kita lihat ini bukan koperasi kekeluargaan karena konsep koperasi itu adalah berbasis kepada keanggotaan. Setiap anggota itu punya one man one vote. Tadi sudah dijelaskan ini dibangun dari pajak APBN negara itu. Iya. Bukan konsep koperasi. Anda kan pembayar pajak juga. tunggu Anda dulu. punya hak suara sama. Anda kalau warga negara Boleh kecuali nggak saya warga negara jelaskan? lain. Sabar, Anda. sabar. Oke. Jangan Anda manipulasi konsep pajak dengan iuran anggota koperasi. Oke. Itu dua hal yang berbeda. Koperasi itu berbasis kepada iuran anggotanya dan Ini mazhab anggotanya. Anda mazhab kuno ini. Iya, betul. Anda hanya Betul. berkotat di satu mazhab. Betul. Ada banyak mazhab koperasi, Iya, betul. mazhab persemakmuran, mazhab sabar. sosialisme atau mazhab school. Sabar. Nah, yang ekspektasi Anda yang mazhab yang mana tuh? Iya. Pak? Ya, Tentu kalau dari mazhab permazaban ini Indonesia, mazhab Bung kuno, Hatta, ya. makanya koperasi Bung mau Hatta dibiarkan tidak bergerak, Iya, sehingga Bung Hatta ekonomi itu kuno masyarakat kita katanya, tidak ya. akan berkembang dan Jadi, kemudian dikuasai oleh tunggu kapitalis. dulu, Saya tidak malah curiga hanya- ini jangan-jangan Bang Ferry ini sudah agensi dari kapitalis juga gitu loh. Saya puas sekali dengan gagasan Oke. Anda yang penuh emosional itu menunjukkan lemahnya rasa persaudaraan dalam diskusi. Oh, oke, Dengarkan silahkan baik-baik. Bung Ferry. Ketika dia menyumbang, dia punya hak one man one vote. Sekarang bagaimana cara koperasi Merah Putih memberikan hak suara kepada anggotanya yang disebut pembayar pajak itu? Ya, jadi aneh sekali konsepnya. Kedua, dia mempermasalahkan turnover dari koperasi yang sudah ada. Tetapi yang dia bicarakan adalah berapa banyak uang negara yang dipakai untuk membangun koperasi baru. Jadi ini pengeluaran, bukan juga kekuatan ekonomi baru yang timbul dari masyarakat, belum ada. Nah itu sebabnya sebenarnya ini proyek ambisius belaka untuk menghidupkan mesin-mesin kepentingan politik yang ada. Beliau bicara tidak dari sudut membangun koperasi ala Indonesia yang dicita-citakan oleh ibu bapak bangsa kita. Jadi saya bisa jelaskan ini Mas. Iya. Jadi begini, Bapak bangsa belum selesai. Oke, belum silakan. selesai. Bapak bangsa itu macam-macam. Tetapi kan dalam pemahaman kita bisa lihat, pastikan dulu apakah anggota punya hak suara di dalam koperasi Merah Putih Anda. Siapa anggotanya, rakyat yang mana pembayar pajaknya. Jadi aneh sekali kalau gagasannya Ferry Amsari kan pembayar pajak. Jadi saya anggota koperasi Merah Putih. Iya, secara otomatis. Bagaimana saya punya hak suara? Anda punya hak suara, Anda punya hak kendali, ada di dalam desa. Gimana di desa. caranya? Gimana Anda Iya, punya saya KTP anggota di mana? sekarang. Ya, Anda punya KTP di mana? Desa mana? Ya, di Atau Sumatera kelurahan? Barat. Sumatera Barat di desa apa? Anda adalah menjadi pemegang KTP di situ, Anda menjadi anggota di situ. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya ya Anda sebagai pemilik dari koperasi. Sejak kapan itu saya tahu? Sejak ketika nanti dioperasionalkan. Oke. Seluruh yang punya KTP. Seluruh yang punya KTP, bro. Top Ini Anda namanya demokrasi ekonomi. Betul demokrasi ekonomi yang luar biasa tapi tidak Baik. terencana. Saya masih bersama Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Ferry Amsari dan CEO Indo Koperasi Usaha Rakyat 2019-2025 yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Suroto. Kayaknya masih ada yang ganjal ya soal mazhab yang disampaikan Bang Ferry tadi karena dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang ada sekarang. Jadi gini, sekarang ini kondisi ekonomi Indonesia itu 100 juta dari rakyat yang termiskin itu kekayaannya sama dengan 4 anggota keluarga konglomerat. Artinya disparitas atau kesenjangan ekonominya itu sudah parah. Nah, kemudian ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini karena sistem kapitalis yang selama ini bekerja. Kita punya kebebasan berbicara tapi kita tidak punya
bagaimana kekuasaan kita punya setiap orang punya posisi untuk berada dalam kesetaraan dalam hak bersuara. Tapi ternyata dalam eksekusi ekonomi tidak terjadi. Nah, Presiden Prabowo menerjemahkan ya konstitusi pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun, artinya jangan dibiarkan sistem kapitalis ini, sistem ini bekerja terus. Makanya bagaimana cara merubahnya adalah membangun institusi demokrasi ekonomi supaya ada perimbangan dari demokrasi politik ini. Sehingga sistem yang tadi diusulkan tidak relevan kalau. Lalu kemudian ini saya sebut sebagai mazhab yang namanya mazhab persemakmuran bersama. Jadi Presiden Prabowo ini ingin menerjemahkan bahwa ekonomi itu boleh tumbuh tapi jangan hanya segelintir kelompok serakah. Kalau istilah Prabowo Subianto itu kan serakah nomik. Nah, sistem serakah nomik ini yang ingin didekonstruksi, ingin dirobat, ingin kemudian direvitalisasi dengan membangun demokrasi ekonomi. Supaya apa? Ini juga akan menimbulkan demokrasi yang tidak palsu. Selama ini kan kawan-kawan ini banyak bersuara tapi mungkin dari donor asing, donor driven. Banyak NGO-NGO kita itu kan juga yang terlalu berharap dari donor asing sehingga isu-isunya yang dikemas itu lepas dari pengawasan Kaitan publik dengan kan topik gitu. ini apa? Mungkin bisa jadi kelompok-kelompok yang sekarang ini sedang mengkritisi pemerintah kan arahnya sebetulnya kan ingin melaksanakan isu-isu yang diciptakan oleh donor asing yang tidak mau Indonesia ekonominya berkembang Tepatkah atau alasan itu, berubah Bu Ferry? kan gitu. Ya, saya pikir argumentasi yang menunjuk-nunjuk tanpa arah seperti ini kan khasnya Pak Prabowo juga. Oh, no. Presiden Prabowo sangat jelas arahnya. Ya, dengan menunjuk bahwa ini kerjasama asing, dia lupa negara di bawah pimpinan Pak Prabowo salah satu yang suka dan ingin sekali bekerja sama dengan asing. Saya mau mengatakan tadi agak takjub juga saya dengan pilihan persemakmurannya ya. Ada 3 mazhab dalam koperasi. Satu mazhab tolak ukur, mazhab sosialisme, dan mazhab persemakmuran. Dan dia mengatakan bahwa pilihan presiden adalah persemakmuran. Tapi yang digadang-gadangkan di mana-mana adalah pilihan sosialisme presiden. Karena bapak beliau penggagas itu. Jadi agak ada benturan-benturan juga di dalam cara berpikir. Enggak, Presiden Prabowo jelas negara, itu ya. mazhabnya adalah mazhab Saya tadi persemakmuran. berikan Pasal kesempatan, 33, Pak. ya. Nah, kalau kita lihat, kalau dia persemakmuran, kan dia memberikan ikut campur tangan sangat besar ya di dalam membangun kolektivisme dalam koperasi. Padahal kita juga tahu pilihan-pilihan kolektivisme itu tidak tampak di dalam pendirian Koperasi Merah Putih. Mana kolektivitas itu? Anda membayar pajak dan seluruh pembayar pajak ini menjadi pemilik dan lokusnya adalah desa. Kalau logika pajak maka kami juga punya hak di BUMN. Kami bayar pajak Betul. untuk BUMN. Kami punya berhak untuk ikut rapat di istana. Karena kami bayar BUMN. Iya betul. Kan nggak begitu. Lah kan masalahnya selama logikanya. ini kenapa Anda membiarkan sistem kapitalis ini bekerja Anda terus? dari tadi bilang kapitalis. Presiden itu juga termasuk orang kaya di Republik ini. Orang kaya itu belum tentu kapitalis, Iya. bro. Iya, kapitalis itu artinya dalam bahasa dasarnya tentu pemilik modal. Pemilik modal besar itu keluarga Presiden Prabowo. Dari dulu beliau malah tidak mendirikan konsep koperasi untuk bisnis-bisnis dan pekerja-pekerjanya di kakeknya perusahaan. Prabowo itu adalah tokoh koperasi. Ya kakeknya nggak apa-apa, tapi yang Ayahnya kita juga bicarakan, mantan ketua Indo Koperasi yang kita Pegawai Negeri, bro. bicarakan adalah Sumitro. perusahaan Pak Prabowo-nya sekarang. Jadi bagi saya ini adalah proyek yang mau digadang-gadangkan atas nama rakyat, tetapi yang untung tetap segelintir orang. Sama persis dengan MBG Wah juga. ini yang tidak Tunggu sabar. dipahami konsep koperasi desa Ya, merah nggak putih apa-apa, ini saya oleh nggak saudara paham. Ferry Amsari ini. Ya, Saya bisa jelaskan sedikit Saya ya. nggak paham. Jadi begini. Tunggu dulu, tadi kan Anda sudah diberikan Oke, kesempatan. tapi Anda saya semakin diam saja. Ya, kemana-mana, nggak apa-apa. semakin Saudara, dalam. Nggak apa-apa, Anda Anda dengar sudah Saya sampai kira tuntas yang paling dulu, penting bagaimana supaya Anda khawatir dengan penjelasannya saya kepada publik sehingga motong-motong Oke, saya terus. dengarkan. Begini, Ya. karena kalau melihat dari sini saja terlihat ada yang berbeda posisi soal Ini beroperasinya udah Koperasi beda Desa konsep, Merah Pak. Putih. Saya Tunggu kira dulu. ini perspektifnya yang berbeda. Nah, karena beda persepsi itu pun juga tergambar di salah satu survei yang dikeluarkan oleh SMRC. Saat ditanyakan soal keyakinan responden atas kelanjutan dan berkembangnya Koperasi Desa Merah Putih ini, 61,1% menilai tidak yakin bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan berkembang. 25% yakin, 13,9% tidak tahu. Kalau menelisik dari data itu tadi, sejauh mana Anda membaca itu, Bung Ferry? Ya, publik kan paling merasakan di tingkat bawah. Kalau mereka disurvei ya nggak yakin lah. Karena koperasi yang ada di bentaran publik ya,
bersama dekat dengan publik saja belum betul-betul maksimal berkembang. Beliau juga mengakui itu. Kenapa tidak dikembangkan? Malah buat yang baru hingga di puncak bukit, puncak gunung, dalam hutan. Apa perlunya? Ini kan mengada-ada untuk memastikan proyek. Ini Saudara Ferry ini Tunggu. tidak tahu kalau pembangunan ini juga mengabaikan aspirasi masyarakat di bawah. Katanya Anda membicarakan soal aspirasi demokrasi. Tapi Anda ternyata mengoposisi hasil Musdes yang memutuskan mereka membangun koperasinya di mana. Nah ini saya kira yang perlu dikoreksi juga bahwa Saudara Amsari ini sekarang ini sedang beropini tentang koperasi Desa Merah Putih dibangun di kuburan di ini. Ini opini yang sebetulnya diset. Dan ada pergerakan algoritma yang mengarah kepada supaya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini digagalkan dalam konseptualisasi operasionalisasinya. Tapi dari survei ini kan ada Ya, yang saya mau 1,1% menjelaskan tidak yakin itu. Jadi tadi. gini, Boleh saya sekarang ini kan menuntaskan belum tadi yang operasional. Pembangunan gedungnya itu baru 20.000 ini akan dideklarasikan operasional itu oleh Presiden pada bulan Agustus dan September ini. Dan ditargetkan itu yang akan operasional itu adalah sampai akhir tahun itu 40.000. Dan kemarin dalam hari koperasi itu jelas Presiden menjelaskan secara tegas bahwa seluruh barang subsidi, misalnya gas melon, pupuk dan beras, SPHP, minyak kita dan sebagainya itu, termasuk kredit program akan disalurkan melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ya, yang tadi diragukan oleh Saudara Ferry itu 16.000 sekarang ini. Harga dari gas melon misalnya kan. Gas melon ini sekarang kenyataannya masyarakat memang masih beli di sistem yang lama yang belum digeser ke koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah selisih sampai rata-rata itu 25.000. Silakan Pak Ferry. Saya mau merespon, saya tidak sedang diskusi dengan bunyi-bunyian atau toa ya. Oke. Saya ingin menjelaskan misalnya dari data teman-teman di lapangan. Ketika diresmikan oleh Presiden satu koperasi Merah Putih, itu harga gas melonnya rendah sekali. Begitu ditinjau ke lapangan setelah peresmian, harganya tinggi. Nah ini juga sudah ngawur nih. Jadi Bung Ferry, Anda harusnya verifikasi ke lapangan. Sabar. Saya ngawur nggak apa-apa, yang benar Anda saja pokoknya. Oh enggak, ini data Anda dari mana yang tadi 16.000 sudah naik di koperasi 16.000 tadi? Anda kurang kan mendengar hasil penelitian teman-teman. Hasil penelitian mana? Anda tadi mengatakan 16.000 itu di desa mana? Anda bisa cek. Iya, silakan Anda cek salah satunya. Enggak, Anda tadi mengatakan harga 16.000 sekarang itu di atas 16.000. Makanya Anda dengarkan, belum sampai saya cerita Anda sudah potong. Saya yang hari-hari jelas ada di situ Pak. Lanjut Bung Ferry. Setiap hari Anda ada di setiap Oh iya koperasi. saya tahu, itu ada dashboardnya bro. Pengelolanya pakai dashboard, bukan hari-hari nungguin koperasi. Salah satu temuan yang tidak diakui oleh beliau sebagai orang koperasi Merah Putih adalah salah satunya di Justru Saudara Ferry, lanjut Bung Ferry. harusnya Dulu, lanjut Bung Ferry. Anda itu mengkritik jalur distribusi yang kapitalis selama ini, yang membuat gas melon yang harusnya dibeli oleh masyarakat 16.000 dan akan digeser kepada koperasi desa Kelurahan Merah Putih supaya harganya itu lebih bagus. Tapi Anda malah justru tidak mendukung ini. Ini yang aneh. Ini ruang opini semua dapat Ini giliran. aneh. Bung Ferry silakan. Jadi Anda pembela kapitalis kalau gitu. Silakan Bung Ferry. Salah satu contohnya di sekitaran Blok M itu ketika diresmikan Pak Presiden keluar besoknya sudah tidak ada, harganya juga naik. Nah silahkan dicek. Yang diresmikan Presiden itu belum ada yang di Jakarta Saudara Ferry. Anda salah alamat. Yang diresmikan itu ada hanya yang 1061 itu adalah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nanti kita bisa lihatkan data kalau ke Anda kalau Anda tidak percaya. Nah Anda hanya data dari sosmed yang itu adalah gorengan. Anda harus tegas kalau punya data bilang punya data. Kalau tidak usah beropini gitu. Tim kita datang ke lokasi kalau Anda ingin puas. Nah, dari 1061 itu dipastikan harga gas melon sudah 16.000 Saudara Ferry. Kenapa Anda paksakan temuan lapangan? Anda tinggal keluarkan opini dan data Anda. Dari tadi Anda tidak bicara data. Saya bicara data. Justru Anda yang tadi datanya ngawur hanya ngambil dari sosmed. Logika dia mengatakan Anda mendukung harga gas dan segala macam. Dia lupa produksi gas itu dikendalikan oleh negara. Iya. Artinya negara bisa mengendalikan harga gas. Dia menyalahkan orang kemana-mana, tapi bagian dari negara, dia lupa harusnya negara diwajibkan mengendalikan harga hingga sampai ke koperasi Merah Putih. Ini tidak terjadi di kepalanya. Saya bisa jelaskan. Tunggu dulu, lanjut Bang. Di kepalanya untuk menjelaskan bagaimana duduk persoalan gas hingga koperasi itu.
Jadi ini kan permainan seolah-olah ini koperasi, ada musyawarahnya bahwa publik sebagai bagian dari keanggotaannya pasti tidak diajak ikut musyawarah lah. Datanya mengatakan begitu. Nah, elit-elit inilah yang menikmati segala gemah rimpah dari kekayaan negara dalam bentuk program Koperasi Merah Putih. Dengan data yang mereka sampaikan bahwa ini belum jalan tetapi sudah menghabiskan anggaran, katanya sudah ada peresmian tapi akan menunggu bulan Agustus dan segala macamnya. Menurut saya ada ketidaksehatan dalam mengelola negara di sini. Terpampang luas, orang sudah mengkritik, bahkan mereka selalu mempermasalahkan seolah-olah Anda kapitalis yang tidak mendukung Saya bisa program-program jelaskan negara. ya. Jadi begini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kenapa ini, Saudara saya Ferry. tidak boleh diselesaikan Oke. bicara? Kan Tunggu. kita mau Anda berdialog. sudah terlalu banyak bicara yang ngawur tadi tanpa data, terus kemudian Sekarang tolong kasih data Oke. dan kebenaran Anda. Jadi begini, Agrinas Pangan Nusantara yang membangun fisiknya ini untuk membangun gedung, itu sekarang sudah menyelesaikan kurang lebih per hari ini itu 18.000. Dan itu akan dioperasionalkan dan dideklarasikan dalam satu sesi khusus yang itu ditargetkan tadi bulan Agustus, bulan September. Nah, kemudian kemarin Presiden sudah secara tegas di dalam Hari Koperasi itu mengatakan bahwa seluruh barang subsidi itu termasuk gas melon tadi akan disalurkan seluruhnya melalui koperasi. Dan kemudian harganya tidak boleh dikomersialisasi lagi. Harus dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang dijual oleh pemerintah. Artinya harus 16.000 ya harus 16.000. Kalau di atas HET itu adalah kebiadaban dan itu adalah sistem komersialisasi yang sistem ini bekerja selama ini ingin dirubah oleh Presiden Prabowo melalui koperasi sebagai lembaga demokrasi ekonomi, Saudara Ferry. Dan ini masalahnya masyarakat itu kenapa masih beropini banyak itu belum tahu dan belum setuju. Karena mereka ini memang belum merasakan manfaatnya secara operasional. Baru dideklarasikan kemarin itu yang operasional itu 1061. Lah dari situlah kemudian baru akan beliau mengatakan tunggu dulu, saya bisa saya sudah menyelesaikan dulu. ditunjuk, Langsung. Oh, oke. Sampai berbuih-buih beliau menjelaskan soal harga dan kepastian harga di koperasi. Padahal negara sudah bisa memastikan harga yang layak untuk dibeli oleh publik di mana saja, termasuk di warung-warung. Kenapa harus menunggu koperasi? Logika. Nah ini Saudara Ferry juga tidak tahu masalah. Harga gas melon itu HET yang ditetapkan pemerintah 16.000 dikomersialisasi oleh para kapitalis ini sampai kurang lebih rata-rata 25.000. Bisa enggak negara hadir untuk mengendalikan? Ya bisa harga? melalui Koperasi Desa Kelurahan Tidak Merah hanya Putih. melalui koperasi, Bung. Kenapa Pasar di pilihannya adalah koperasi? Karena koperasi lembaga demokrasi. Anda menghargai demokrasi atau tidak? Kalau Anda kemudian menghargai sudah sistem beda kapitalis ya pendapat seperti Kesimpulan ini, Anda melonjak ya. adakah Oh, tidak. kemungkinan Melonjak. Jadi hari Kabinet ini bayangan itu Ada sebetulnya di dalam situ. undang-undang untuk persaingan Anda usaha. ahli tata negara tapi demokrasi politik yang Anda adakah bicara bebas kemungkinan tapi Anda Kabinet tidak tahu Bayangan bagaimana cara akan membagi berdiskusi kekuasaan langsung ini juga bahkan membagi adu kekayaan pandangan melalui demokrasi dengan ekonomi. menteri-menteri di Kabinet Merah Putih? Saya masih berdiskusi dengan Menteri Sekretaris Negara dari Kabinet Bayangan, Ferry Amsari, dan CEO Indo Koperasi Usaha Rakyat 2019-2025, yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Suroto. Saya ingat juga dalam konferensi pers minggu lalu, Kabinet Bayangan rencananya dalam 3 bulan ini akan mengeluarkan rapor dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kalau melihat debat yang saat ini kayaknya udah jadi bocoran juga rapornya berapa. Iya, tentu saja kami belum menyampaikan elemen penilaian supaya fair ya, agar pemerintah bisa membela diri juga dari data-data yang kami kumpulkan dengan alat ukur konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Jadi kami akan mengeluarkan sekitar 2,5 bulan lagi, tepat 2 tahun Presiden Prabowo Subianto. Bulan Oktober berarti? Bulan Oktober, ya di antara tanggal 20 atau setelah tanggal 20 Oktober, untuk menjelaskan apa saja capaian yang gagal dilakukan dan apa yang harus dilakukan pemerintah. Ada yang gagal, ada yang berhasil dong. Berarti Tentu ada kemungkinan. ada yang berhasil, tapi mungkin agak lebih sedikit daripada yang gagalnya ya. Kalau Kopdes nilainya berapa? Ya dari perencanaan saja sudah gagal, apalagi nilai akhirnya ya. Gitu ya. Jadi ya mungkin tidak lulus lah ya, kalau di angka rapor ya. Tidak lulus menurut teman-teman Kabinet Bayangan, Mas Suroto? Ya, saya kira Kabinet Bayangan ini kalau tidak mau disebut sebagai bayang-bayang kabinet yang tidak jelas, itu nanti bicaranya pakai data. Dan saya kira ini penting ya, karena Anda mengklaim sebagai pressure group, ya, kelompok kecil masyarakat yang mengatasnamakan akademisi.
Anda juga seorang dosen dan saya kira Anda akan lebih konstruktif kalau memberikan kritik dengan basis analisis yang kuat. Dan kemudian nanti kita akan bertengkar lagi di situ supaya publik Bertengkar tahu. atau berdebat nih? Anda kan awalnya bilangnya debat, Ya, tiba-tiba bertengkar itu jadi dalam niatnya arti beda nih. pertengkaran apa? Pertengkaran substansi, bukan kita asal ngomong, tapi kita punya basis yang kuat. Nah, saya berharap yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu tadi, itu segera akan Bung Ferry rasakan ketika Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini benar-benar sudah operasional. Sekarang baru di testing itu kemarin 1061. Dan ini orang yang ada di desa itu sudah bisa merasakan manfaatnya karena apa? Gas melon itu tidak boleh lebih dari 16.000. Nah ini masalahnya, harusnya Bung Ferry dan kawan-kawan ini juga banyak mengkritik ini kementerian maupun BUMN yang mereka itu tidak segera mengalokasikan barang-barang subsidi ini ke koperasi sehingga masyarakat punya alat kendali. Karena apa? Masyarakat di desa itu menjadi pemiliknya, menjadi pengontrolnya dan juga akan menerima manfaat berupa keuntungan yang dihasilkan oleh koperasi. Jadi penilaiannya terburu-buru menurut Anda dibilang tidak lulus itu tadi? Oh ya, karena Bung Ferry ini juga tadi saya katakan analisisnya belum basis data gitu loh. Belum Mungkin basis data, menunggu apalagi 2,5 bulan baru apalagi Bung Kodari kan berharapnya juga ada datanya dan harus ada apresiasi juga dong Bang. Pasti ada data yang akan kita sampaikan ke publik dan coba lihat cara berpikirnya. Dia mengatakan peran negara sebagai bagian dari Koperasi Merah Putih, tapi mempertanyakan peran BUMN yang sama-sama negara. Oh ya, Jadi, Bung Ferry, coba itu bayangkan, justru kan BUMN dan negara, kementerian yang menyembunyikan justru urusan jalur distribusi ya ini. kan Saya kira kalau Anda negara analisanya ya. bagus, sebetulnya bisa Koperasi aja. Merah Putih negara, BUMN negara. Perintah Presiden sudah jelas, pastikan harganya baik. Nah negara nggak bisa kerjasama untuk mendukung proyek-proyek Itu salah satu yang Anda harus kritik. Harusnya menteri-menteri dan dirut BUMN yang tidak menjalankan pemerintahan itu Anda kritik. Kenapa Anda sebagai bagian dari negara tidak mampu bekerja sama dengan negara? Ini kan kegagalan membangun negara dengan cara kerjasama. Tapi kritik Anda belum muncul di situ. Ya ngapa? Karena Anda tinggal kerjasama sama-sama negara. Justru inilah yang selama ini Presiden Prabowo ingin rubah supaya ada sinkronisasi dan ada kendali demokrasi. Ada Koperasi Merah Putih yang dijalankan oleh perusahaan negara, ada BUMN yang dipertanyakan dan itu adalah perusahaan negara juga. Jadi dia tidak mampu bekerja bersama dan di antara mereka mau mengurus koperasi juga. Jadi ini Presiden ini justru melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih supaya ada kendali masyarakat yang selama ini Bung Ferry pun sebagai intelektual sampai tidak tahu kalau ada mafia kartel yang menguasai barang-barang subsidi ini. Dan ini ingin dibongkar, dirombak melalui sistem demokrasi ekonomi koperasi dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bilang kepada Bung Ferry. Presiden Anda, dia punya kuasa, dia bisa menyelesaikan kartel. Dan itu akan diselesaikan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kenapa Anda suruh saya mengkritik? Suruh Presiden Anda menyelesaikannya. Justru itu yang akan dikerjakan melalui koperasi. Harus diinstitusikan, bro. Sudah 2 tahun, bro. Ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memang belum operasional makanya. Jadi jangan sampai kita ini sekarang ini buru-buru mengambil kesimpulan bahwa demokrasi itu hanya suara terbanyak itulah yang benar, omong kosong kemana-mana itulah yang paling benar. Harus berdasarkan fakta dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah ingin menciptakan apa? Pembagian kekuasaan itu harus dijamin dengan pembagian kekayaan juga supaya suara rakyat ini, kedaulatan rakyat atau people sovereignty betul-betul berkualitas dan demokrasi kita akan ruang opini dibuka seluas-luasnya buat siapapun yang mau berpendapat dan semoga bisa jadi sumber informasi Anda. Bung Ferry terima kasih sudah datang. Mas Roto terima kasih sudah datang. Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Rosi.